Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 174 bagian kedua. Dan telah kami turunkan kepada kamu cahaya yang nyata. Cahaya yang nyata itu ialah wahyu yang beliau terima dari Allah dengan perantaraan Jibril yang bernama Al-Quran. Dia adalah cahaya bagi dirinya dan memberikan cahaya pada yang lain. Yang disinarinya ialah ruh insani, sebab cahaya ruh itu membekas pada jasmani. Bertambah dia dibaca dan dipahamkan, bertambah membekaslah cahaya itu ke dalam jiwa. Dia menerangkan apa arti hidup ini dan kemana lanjutan sesudah mati, dan apa bekal yang harus dibawa. Menerangkan puncak dari semua kegiatan hidup, yaitu makrifat kepada Allah. Puncak itu ialah tauhid, mengakui keesaan pada uluhiyahnya dan rububiyahnya. Dia pencipta dan dia pemelihara. Apabila akal sudah sampai kepada puncak itu, bersinarlah dia. Sebab itu adalah sumber yang asal dari segala ilmu dan telaga dan segala pengetahuan. Tauhid itulah intisari seruan dari segala rasul yang dahulu dan Muhammad. Mereka datang kepada umat mereka masing-masing menerangkan tauhid menurut bakat persediaan jiwa mereka dalam lingkungan pengaruh ruang dan waktu. Namun sampai sekarang dan sampai ke akhir zaman, baik berpikir secara mantik atau logika maupun secara iltizam atau dialektika, berputar bagaimanapun, beredar bagaimanapun, namun kesimpulan terakhir ialah tauhid. Maka ada Tuhan melainkan Allah. Itulah nur yang dibawa oleh Al-Quran. Sejak zaman purbakala, pada bangsa-bangsa yang dahulu memang sudah ada kepercayaan akan adanya satu Tuhan. Agama-agama mengajarkan satu Tuhan. Tetapi manusia kadang-kadang dikacaukan oleh khayalnya sendiri, sehingga Allah itu disekutukannya dengan yang lain. Dua cabang pemeluk agama yang besar, yaitu Yahudi dan Nasrani, pada pokoknya juga memegang kepercayaan kepada Allah yang satu. Tetapi pengaruh pemuka-pemuka agama demikian besar menentukan ajaran itu, sehingga pemuka-pemuka itu pun telah menjadi Tuhan sendiri, membuat peraturan sendiri yang tidak boleh dilanggar. Keputusan dari pendeta-pendeta Nasranilah yang merumuskan sehingga Isa Al-Masih dianggap anak Allah, atau Allah sendiri yang menjelma jadi anak manusia. Penyembahan kepada berhala masih menjadi-jadi di sekitar tanah Arab. Padahal Ibrahim telah menyapu bersih kepercayaan itu sampai dirinya sendiri dibakar orang. Dengan pertolongan Allah jua dia selamat. Pada Ka'bah yang didirikannya telah bersandaran 360 berhala. Seluruh dunia mengakui Allah ada dan Allah satu, tetapi seluruh dunia telah tenggelam dalam gelap gulita syirik. Berhala dituhankan, kadang-kadang raja-raja dituhankan, kadang-kadang orang-orang yang dianggap sakti dan keramat dituhankan juga. Nur atau cahaya Al-Quran memancar, mengingatkan tauhid dan merumuskannya tersimpul dalam kalimat La ilaha illallah. Orang disuruh memakai akalnya, disuruh merenung mencari Tuhan dengan serba kebenaran dan kekuasaannya pada malam yang dia ciptakan. Manusia disuruh mencari tempatnya yang istimewa dalam alam karena akalnya. Cahaya tauhid yang dibawakan Al-Quran bersinar dari dalil-dalil alasan, keterangan sebagai pertalian di antara akal dengan alam. Perumpamaan dan perbandingan, hikayat dan kisah, hidayat, ilmu, dan pengalaman. Manusia disuruh keluar dari rumahnya, mengembara, berjalan mengelilingi bumi ini untuk melihat dan membanding. Yang berkesudahan dengan akal itu sampai kepada hakikat yang sejati tadi, bahwa
di dalam perbilangan kesaksian terdapat kesatuan yang disaksikan, dan hilanglah kegelapan syirik dan bersinarlah kesatuan tujuan Allah. Bertambah dikaji Al-Quran, bertambah nyata sinar itu, menjadi kecil hasil penyelidikan ahli filsafat dari segi pikiran, bertambah tidak berarti susunan syair ahli syair dari segi bahasa, bertambah basi undang-undang ciptaan manusia di hadapan pokok hukum dari sumbernya yang asli dari Allah dan yang menerimanya dari Allah dan menyampaikan kepada kita. Bukanlah dia seorang filsuf, bukan ahli hukum, dan bukan seorang sastrawan ahli syair, tetapi seorang nabi yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak pandai membaca, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.